Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratus Soliha, NIM 2001530002. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait review jurnal dengan topik pemanfaatan implementasi keamanan data dengan teknik SHA dalam mata kuliah keamanan jaringan, di mana pengampu mata kuliah keamanan jaringan ini adalah Bapak Saifur Rahman, Eskom MCS. Yang akan saya bahas dalam pemaparan ini untuk yang pertama adalah latar belakang mengenai keamanan data, lalu yang kedua yaitu pengantar dari algoritma SHA itu sendiri, ketiga adalah review jurnal-jurnal terkait, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penggabungan jurnal-jurnal tersebut. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Sebenarnya keamanan data tujuannya tuh simpel teman-teman, yaitu jaga info dari mata-mata yang nggak diundang atau yang nakal. Nah, ini penting karena data yang rahasia kayak data pribadi, duit, atau rahasia perusahaan bisa jadi sasaran empuk tuh buat dicuri, diretas, atau juga dibocorin. Sekarang serangannya juga semakin canggih, mulai dari virus sampai trik phishing yang bisa ngerusakin data penting kita. Bahaya kehilangan data ini juga bisa bikin kerugian finansial dan reputasi parah, teman-teman. Nah, maka dari itu, penting banget kita terapin cara-cara aman buat jaga data dari serangan-serangan yang bisa bikin masalah besar. Selanjutnya, kita bahas tentang apa itu algoritma SHA. SHA itu adalah algoritma rahasia yang merubah data jadi kode yang susah banget buat dimengerti sama diubah-ubah, teman-teman. Ide utamanya itu kita bikin kode unik dari setiap data yang dimasukkan. Nah, SHA ini sering dipakai buat jaga data-data biar aman, ngecek pesan biar benar, dan pastiin data tetap utuh. Sebenarnya ada macam-macam SHA teman-teman, seperti SHA 1, SHA 256, yang beda-beda tingkat keamanannya gitu. Tapi yang paling banyak dipakai tuh yang SHA 256 karena lebih aman. Nah, sekarang kita masuk ke review jurnal-jurnal terkait. Di sini saya mengambil 3 jurnal terkait. Untuk yang pertama ada penerapan kriptografi, keamanan data administrasi kependudukan Desa Pagarjati menggunakan SHA 1 yang diteliti oleh Lisnayani, Silalahi, dan Anita Sindar tahun 2020. Lalu yang kedua ada implementasi algoritma SHA untuk enkripsi teks berbasis mobile yang diteliti oleh Ananda Perdana, Dermawan Rizky Saputra, Samuel Fernando Manurung, Taufik Hafiz, Dede Indra, Gurnawan Hatta Suhud tahun 2023. Dan yang ketiga, ada implementasi metode Secure Hash Algorithm 1 untuk mendeteksi keaslian file dokumen yang diteliti oleh Dermawan Lumbam Torwan tahun 2021. Masuk ke review jurnal yang pertama, yaitu penerapan kriptografi keamanan data administrasi kependudukan Desa Pagarjati menggunakan SHA 1. Pada jurnal ini targetnya adalah kantor Desa Pagarjati. Nah, mereka itu sedang mencari sistem berbasis desktop yang kuat buat jaga-jaga data penting, kayak yang nyimpan info soal penerima bantuan dari pemerintah dan data administrasi warga. Nah, data-data ini disimpan dalam file Excel teman-teman yang bisa diotak-atik sama orang yang nggak seharusnya gitu. Nah, biar masalah keamanan ini bisa diatasi, mereka butuh aplikasi yang bisa mengamankan dan memproteksi data-data administrasi dari serangan cyber atau serangan dari orang-orang yang nggak seharusnya. Di sini juga menggunakan metode yang terdiri dari 5 langkah yang harus dilakukan buat ngerjain data biar aman. Itu untuk yang pertama, mulai dari inisialisasi larik S dengan nilai-nilai tertentu. Kedua, tentuin nilai kunci kalau panjangnya kurang dari 160, tambahin isinya sampai jadi 160 byte. Misalnya kunci ABC itu 3 byte, jadi diisi ABC sampai jadi 160 byte. Ketiga, lakukan permutasi nilai-nilai di dalam lari. Keempat, buat aliran kunci. Terakhir, lakukan enkripsi. Selain itu, hash cryptography ini tuh seperti alat magis yang mengambil input lalu dijadikan nilai hash 160 bit yang panjangnya 40 digit bilangan heksadesimal. Biasanya itu disebut intisari pesan. Setelah dilakukan proses enkripsi, maka didapatkan kunci enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan kunci berbentuk angka. Sama halnya dengan kunci berbentuk huruf, kunci tersebut akan dikonversi ke bentuk biner ciphertext maupun biner plain text. Kesimpulannya adalah metode SHA 1 ini benar-benar membantu ngejaga keamanan data bantuan penduduk di Desa Pagarjati. Beneran berguna banget teman-teman. Jadi dengan aplikasi keamanan data ini, orang asing yang mau menebak-nebak info soal dana bantuan penduduk di Desa Pagarjati ini bakal kesulitan banget nyari tahu detail-detail keuangannya. Buat masuk ke sistemnya, pengguna juga harus login
Terus yang masukin atau pegang duitnya harus punya kode privat yang dikasih sama kepala desanya. Jurnal kedua adalah implementasi algoritma SHA untuk enkripsi teks berbasis mobile. Nah, jurnal ini tujuan penelitiannya itu buat mencoba algoritma Secure Hash Algorithm atau SHA di aplikasi HP biar bisa enkripsi teksnya. Jadi mereka pakai bahasa pemrograman Java sama library bawaan Android buat ngolah data. Nah, hasilnya itu menyatakan kalau aplikasi HP ini bisa jaga data pesan yang dikirim lewat jaringan umum jadi lebih aman. Jadi penelitian ini membahas soal bagaimana cara pakai algoritma SHA di aplikasi HP biar bisa bikin kode unik dari tulisan yang kita mau kunci. Dalam penelitian ini penulis mengambil satu sampel nama untuk diuji menggunakan algoritma SHA 1, 224 dan SHA 256. Lalu hasil kesimpulannya itu yang pertama ada 3 algoritma yang pakai teknik hash yang sama tapi hasilnya beda-beda. Yang kedua SHA 1 punya 160 bit, SHA 224 punya 224 bit, lalu SHA 256 punya 256 bit. Yang ketiga semakin panjang hashnya makin susah data yang beda. Lalu yang keempat SHA 1 tidak aman karena ada celah keamanannya yang bisa membuat tabrakan data. Lalu yang kelima, dari hal di atas tersebut, maka dari itu lebih baik memakai SHA 2 untuk menggantikan SHA 1 karena lebih aman. Lalu yang keenam, SHA 224 dan SHA 256 itu mempunyai hash yang lebih panjang, jadi lebih susah untuk dipalsukan. Lalu yang ketujuh, walaupun aman, SHA 256 dianggap lebih oke daripada SHA 224 karena hash-nya lebih panjang. Yang kedelapan atau yang terakhir, implementasi SHA 1, SHA 224, dan SHA 256 dibilang mudah, tapi hati-hati karena hash-nya tidak bisa balik jadi data asli. Jadi jangan sampai salah sangka kalau itu enkripsi data. Jurnal yang terakhir adalah implementasi metode Secure Hash Algorithm 1 untuk mendeteksi keaslian file dokumen. Penelitian ini fokusnya membahas cara agar dokumen-dokumen kita tetap asli, rahasia, dan utuh dari awal. Salah satu triknya tuh dengan mencari tahu perubahan yang terjadi di dokumen buat meyakinkan keasliannya. Ada yang namanya algoritma Secure Hash atau SHA yang dibikin sama NSA buat jadi standar keamanan di Amerika. Nah, yang namanya SHA 1 itu yang paling sering dipakai banyak diadopsi di aplikasi-aplikasi keamanan seperti TLS, SSL, BJP, SSH, SMIME, dan IPsec. Gunanya untuk membantu mengecek dokumen biar kita bisa tahu kalau ada yang neko-neko lah buat ngubah data atau memodifikasi tanpa izin. Jadi cara kita ngecek apakah file dokumennya asli dengan kita membandingkan kunci yang kita dapat dengan metode Secure Hash Algorithm 1 atau SHA 1. Nah, langkah-langkahnya untuk yang pertama, kita tambahkan bit-bit pengganjal sama nilai panjang pesannya dulu. Lalu yang kedua, kita mulai nilai awal buat hash message di digits atau MD. Lalu yang ketiga, prosesnya kita olah pesannya dalam blok 512 bit. Kesimpulan dari hasil pengujian menggunakan metode SHA 1 ini adalah untuk mengecek keaslian file dokumen buat menunjukkan kalau setiap perubahan sekecil apapun itu benar-benar mempengaruhi banget ya ke hasil pendeteksian keaslian file tersebut. Jadi bedanya antara file yang asli sama yang diubah itu bisa diketahui dengan sangat akurat. Jadi hasil penelitian tentang algoritma SHA 1 kelihatannya bisa membantu menjaga file dokumen dari orang lain yang tidak perlu tahu. Mereka bisa ada perubahan lewat kode hash yang keluar. Pengujian aplikasinya memakai Hasher Pro yang desainnya minimalis, lalu juga sudah selesai untuk diuji. Oke, sekarang adalah kesimpulan dari hasil review ketiga jurnal tersebut bahwa menggunakan metode SHA 1 untuk menjaga data bantuan penduduk di Desa Pakerjati itu sangat bermanfaat karena membuat orang lain susah dan tidak bisa mengakses. Lalu berbeda-beda antara SHA 1, SHA 224, dan SHA 256 itu mempengaruhi banget keamanan datanya. Yang hash-nya lebih panjang, susah banget untuk di collision, tapi yang SHA 1 masih bisa dipakai meskipun ada celah dari segi keamanannya. Maka dari itu,
mereka menawarkan untuk memakai SHA-2 sebagai gantinya. Setelah diuji coba, file yang dicek memakai SHA-1 itu peka terhadap perubahan. Mereka juga berharap aplikasi seperti Hazer Pro bisa membantu mendeteksi keaslian file yang lebih bagus. So, kalau pilih algoritma hash, harus dipikirin banget ya teman-teman sesuai tingkat keamanannya, dan juga mungkin perlu ditambahkan lapisan keamanannya. Baik, cukup sekian pemaparan materi terkait algoritma SHA dari saya. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.